Oke, kita mulai aja ya. Eh, Oke, kita mulai perkuliahan malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Hari ini kita mulai perkuliahan pertemuan yang terakhir ya untuk mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai evaluasi terhadap penerapan dari sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM ya. Jadi sebagai bagian dari proses manajemen ya, yang namanya siklus manajemen yang diawali oleh planning gitu ya, terus kemudian ada evaluating dan diakhiri oleh controlling ya. Nah, controlling ini dimaksudkan adalah proses evaluasi. Nah, hari ini kita akan bahas, namun sebelumnya saya akan mengulas sedikit ya. Jadi di pertemuan mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM ini kita sudah belajar cukup banyak hal sebenarnya ya, yang terkait dengan apa itu kompensasi, kemudian turunan-turunan dari kompensasi itu sendiri seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita juga sudah belajar bagaimana caranya menyusun sebuah sistem kompensasi gitu ya. Mulai dari prinsip-prinsipnya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian juga berbagai metode-metode yang terkait dengan penyusunan kompensasi ya. Terus kemudian juga tahapan-tahapannya seperti apa? Misalnya harus ada analisis jabatan, harus ada evaluasi jabatan gitu ya, kemudian menghasilkan sebuah skema atau tabel skala penggajian misalnya gitu ya. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai apa itu tunjangan. Dan yang terakhir ini kita sudah bahas mengenai program pemeliharaan SDM ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan pemeliharaan SDM. Oke, nah ini saya ulangi lagi dari awal sekali ya. Jadi yang namanya kompensasi itu diartikan sebagai penukar dari kontribusi mereka pada organisasi ya. Kemudian ada ahli yang lain juga mengatakan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai balas jasa yang ekuivalen ya, yang seimbang. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa kompensasi atau upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak yang diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya dalam rangka membantu mencapai tujuan perusahaan. Nah, kompensasi sebagaimana kemarin juga udah kita bahas ya. Jadi terdiri dari kompensasi langsung ya dan kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi langsung ini bisa diibaratkan adalah kompensasi yang berbentuk uang gitu ya, dinilai dalam satuan uang. Tapi kalau kompensasi tidak langsung ini umumnya bisa juga dibayarkan tidak dalam bentuk satuan uang gitu ya. Jadi berupa jaminan jaminan sosial, kemudian jaminan pengobatan gitu ya. Tunjangan cuti, tunjangan pensiun, biaya mutasi dan sebagainya. Nah,
Yang namanya kompensasi langsung juga dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan misalnya pencapaian kinerja, ya. Jadi misalnya ada seseorang karyawan gitu, kemudian dia mencapai target penjualan misalnya. Nah, dia berhak mendapatkan bonus atau insentif. Atau misalnya ada seseorang yang dia menduduki jabatan tertentu gitu ya, di perusahaan, maka dia, dibayarkan kompensasi langsung sebesar, berapa juta rupiah misalnya gitu. Atau juga misalnya dikaitkan dengan, masa kerja ya, dikaitkan dengan masa kerja dari si karyawan tersebut. Nah, kalau yang namanya kompensasi tidak langsung itu, eee, tidak dikaitkan dalam bentuk, eee, kinerja ya, tidak dikaitkan dalam bentuk tunjangan kinerja. Artinya semua orang juga, dapat hal yang sama gitu ya. Dan, apa namanya, kriteria lainnya adalah untuk kompensasi tidak langsung, sistem pembayarannya itu umumnya dilakukan setelah jatuh tempo atau ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kayak misalnya, apa namanya, kayak misalnya jaminan pengobatan gitu ya, tunjangan pengobatan bagi karyawan, maka akan diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika si karyawan tersebut berobat. Ketika si karyawan tersebut berobat atau misalnya tunjangan pensiun ya. Tunjangan pensiun diberikan ketika si karyawan tersebut masuk masa pensiun ya. Atau ada tunjangan melahirkan bagi pekerja wanita atau bagi istri dari pekerja pria itu diberikan kalau ada kondisi di mana karyawan atau istri si karyawan tersebut melahirkan. Tapi kalau tidak ada eh, kejadian-kejadian tertentu atau hal-hal yang dikaitkan dengan pemberian tunjangan tersebut atau pemberian kompensasi tersebut, maka kompensasi tersebut tidak diberikan, gitu ya. Jadi harus ada prasyarat dulu nih, baru bisa dikeluarkan. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Nah, kemudian ada kompensasi yang ditangguhkan ya, atau deferred compensation. Yaitu pengaturan pembayaran kompensasi di mana sebagian dari pendapatan karyawan dibayarkan di kemudian hari sampai dengan waktu yang ditentukan. Jadi sebenarnya untuk kompensasi yang ditangguhkan ini sebenarnya perusahaan sudah mengeluarkan eh, pada saat tertentu atau mengeluarkannya secara rutin ya. Kayak misalnya di sini contohnya adalah dana pensiun atau tunjangan pensiun. Nah, sebenarnya perusahaan ini untuk apa, mengelola dana pensiun ini sudah mengeluarkan atau mengiur gitu ya uang pensiun ini ketika si pegawai itu gajian misalnya. Ketika si pegawai itu gajian, maka persentase dari gajinya dia itu sebagian untuk mengiur dan sisanya ditanggung oleh perusahaan. Nah, namun untuk pembayarannya kepada si karyawan ditangguhkan sampai si karyawan tersebut memasuki usia pensiun. Nah, ini jenis kompensasi yang ketiga ya. Kemudian kompensasi yang keempat adalah kompensasi non finansial ya. Nah, kalau kompensasi non finansial ini diberikan sudah pasti diberikan yang berupa hal-hal yang tidak dapat diukur oleh satuan uang, tapi lebih mengarah kepada misalnya pemberian motivasi bagi si pekerja gitu ya, atau misalnya pemberian promosi atau pemberian jenjang karir tertentu bagi si pekerja, atau apresiasi dari perusahaan kepada pekerja yang berupa misalnya diberikan semacam beasiswa gitu. Jadi si karyawan tersebut karena dia berprestasi maka disuruh sekolah gitu ya, dibiayai sekolahnya sampai selesai misalnya gitu. Nah, itu merupakan eh,
bentuk apresiasi dari perusahaan, tapi pemberiannya tidak dapat dinilai dengan satuan uang. Nah, selanjutnya yang terkait dengan pemeliharaan SDM ya. Jadi yang namanya pemeliharaan SDM itu pernah kita bahas juga dikaitkan dengan yang namanya turnover karyawan. Angka turnover karyawan. Nah, jadi sebaik apapun sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh sistem pemeliharaan SDM yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya, itu pasti terjadi yang namanya turnover karyawan. Itu sesuatu hal yang normal. Tapi bagaimana kita sebagai perusahaan bisa meminimalisir adanya turnover tersebut. Nah, pemeliharaan SDM juga terkait dengan pengelolaan talent ya. Pengelolaan orang-orang yang memiliki kompetensi yang bisa berguna bagi perusahaan. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya seorang karyawan gitu ya sudah direkrut, sudah dilakukan seleksi gitu ya, maka diasumsikan si karyawan tersebut adalah calon pilihan yang terbaik misalnya gitu ya. Dan perusahaan sudah mengeluarkan biaya banyak untuk proses rekrutmen dan seleksi tersebut. Nah, bisa dibayangkan ketika sudah lolos, kemudian dikasih pelatihan gitu ya, dia sudah mulai bekerja, tiba-tiba 1 tahun kemudian dia resign, ya. Nah, maka perusahaan akan kehilangan kerugian gitu ya, yang sangat banyak sekali karena dia sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk rekrut gitu ya, untuk seleksi, untuk pelatihan misalnya gitu ya, untuk gaji si karyawan itu sendiri, tapi hanya bertahan beberapa waktu aja gitu ya, nggak awet. Nah, makanya diperlukan sistem manajemen retensi atau sistem pemeliharaan SDM yang efektif. Nah, pemeliharaan SDM ini juga dikatakan oleh beberapa ahli sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan atau memberikan ganjaran berupa finansial maupun material kepada seluruh sumber daya manusia dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang paling rendah. Pemeliharaan SDM juga dikatakan sebagai usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi bisa disimpulkan yang namanya pemeliharaan SDM ini merupakan konsep yang sangat besar ya. Konsep yang sangat besar yang ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Kemudian juga pemeliharaan SDM juga berupaya untuk memberikan ganjaran gitu ya, memberikan dorongan motivasi baik berupa finansial maupun material gitu ya kepada karyawan di dalam perusahaan. Jadi kalau nama mata kuliah ini adalah kompensasi dan pemeliharaan SDM, maka yang namanya sistem kompensasi ini sebenarnya adalah bagian dari sistem pemeliharaan SDM. Jadi sistem pemeliharaan SDM ini merupakan sistem yang sangat besar gitu ya, konsep yang sangat luas. Nah, di dalamnya itu ada kompensasi gitu ya. Nyelip di dalamnya konsep pemeliharaan SDM itu sendiri. Nah, dalam pemberian kompensasi gitu ya, atau dalam kita melakukan pemeliharaan SDM, itu juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip berkeadilan ya. Atau di sini dibilangnya prinsip kesetaraan. Nah, itu ada 3 prinsip kesetaraan. Yang pertama adalah kesetaraan internal ya. Jadi itu terjadi ketika
satu karyawan dinilai sama dengan karyawan yang sederajat. Jadi ketika satu orang karyawan, misalnya levelnya staff, dibandingkan dengan karyawan yang lain levelnya staff juga gitu ya, maka pemberian kompensasinya harus sejajar gitu ya, harus sama. Jadi terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Jadi sama-sama staff gitu ya, bayarannya juga kurang lebih hampir sama. Nah, yang kedua adalah kesetaraan karyawan atau employee equity ya. Jadi kesetaraan karyawan ini terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan, seperti tingkat kinerja atau senioritas. Ya, tadi ada kesetaraan internal, ada juga kesetaraan karyawan ya. Ada juga yang disebut dengan kesetaraan eksternal. Jadi terjadi ketika eh, para karyawan ini di satu perusahaan itu bayarannya atau kompensasinya gitu ya, besarannya seperti apa dibandingkan dengan karyawan yang ada di perusahaan lain yang sejenis, gitu ya. Baik itu skala bisnisnya sama atau bisnis apa jenis bisnis yang dijalankan itu juga sama, atau mungkin fungsi jabatannya sama dan sebagainya. Jadi misalnya ada seorang akunting di perusahaan perbankan gitu ya, berapa sih gajinya? Kemudian dibandingkan dengan posisi yang sama, akunting juga, tapi dia di perusahaan eh, kuliner misalnya gitu ya. Nah, itu besarannya seperti apa? Eh, Sama-sama mengerjakan fungsi akunting, tapi bayarannya lebih mahal mana sih? Eh, di perbankan atau di bisnis kuliner misalnya gitu ya. Nah, keadilan eksternal adalah membandingkan eh, kedua hal tersebut. Jadi dibandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, jadi harus ada beberapa yang diperhatikan ketika kita menyusun program pemeliharaan SDM ya, termasuk di dalamnya kalau kita mau mendesain sebuah program eh, kompensasi ya. Yang pertama adalah kesetaraan, kesetaraan baik itu kesetaraan internal ataupun kesetaraan eksternal. Kemudian yang kedua adalah employee atau individual contribution. Artinya seberapa besar sih program kompensasi dan pemeliharaan SDM tersebut bisa berpengaruh terhadap produktivitas ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan yang kemarin. Seberapa besar sih kalau misalnya sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM ini diterapkan di perusahaan kita ini, kemudian pencapaian target itu bisa terpenuhi gitu ya. Tadi kan dikatakan bahwa pengertian dari program pemeliharaan SDM adalah tujuan akhirnya adalah untuk tercapainya tujuan perusahaan gitu ya. Nah, maka seberapa besar kontribusi individu yang bisa dihasilkan dari adanya program kompensasi dan pemeliharaan SDM. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah company affordability ya, atau kemampuan dari si perusahaannya itu sendiri. Jadi jangan sampai eh, perusahaan pengennya desain kompensasi yang menarik misalnya gitu ya, desain kompensasi yang eh, oke gitulah, lebih tinggi dari perusahaan pesaing misalnya. Terus perusahaan juga mau bikin sistem pemeliharaan SDM yang keren gitu, misalnya kantornya didesain kayak kantornya Google misalnya gitu ya. Terus ada fasilitas-fasilitas kerja lah misalnya apa
antar jemput karyawan misalnya, atau apa namanya, daycare misalnya gitu ya, fasilitas-fasilitas penunjang pekerjaan. Tapi si perusahaan ini sendiri ternyata dari sisi kemampuan keuangannya misalnya dia nggak mampu untuk menyediakan itu. Nah, itu juga menjadi hal yang salah gitu ya. Maka harus disesuaikan lagi dengan kemampuan dari perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai nanti sudah membuat kebijakan tentang kompensasi dan pembelian SDM, tiba-tiba malah cash flow dari si perusahaan yang tersebut malah terganggu gitu ya. Nggak sebanding sama produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan dan seterusnya. Nah, yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah sistem administration atau prosesnya harus transparan gitu ya. Harus berkeadilan, harus terbuka ya. Makanya harus dijalin komunikasi. Jadi yang namanya implementasi dari sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM kuncinya adalah komunikasi dengan seluruh stakeholder perusahaan. Misalnya dengan antara perusahaan dengan pekerja gitu ya, antara perusahaan dengan serikat pekerja, antara manajemen dengan pemilik perusahaan, antara perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan supplier, perusahaan dengan konsumen dan sebagainya. Jadi sistemnya harus administrasinya harus transparan, ya, harus terbuka. Sekarang kita masuk ke bagian mengenai evaluasi terhadap program kompensasi dan pemeliharaan SDM. Jadi kalau ada kalian yang bertanya-tanya kisi-kisinya apa, ya kisi-kisinya ya apa yang sudah dipelajari kemarin gitu ya. Mungkin akan saya tambahkan mengenai ketentuan atau regulasi-regulasi pemerintah yang terkait gitu ya. Kaitannya dengan ya misalnya pengertian-pengertian lah, pengertian kompensasi menurut Permenaker misalnya seperti apa. Nah, biar kalian juga terbiasa untuk membaca yang namanya regulasi yang terkait dengan ketenagakerjaan ya. Jadi ini misalnya kalian setelah lulus dari kuliah terus bekerja di perusahaan kebetulan megang SDM gitu ya, jadi tahu nih. Saya disuruh megang payroll, megang gaji misalnya, maka regulasi yang terkait dengan penggajian tuh apa aja, ya. Atau saya misalnya diminta sama atasan untuk menyusun sebuah program pemeliharaan SDM gitu ya. Maka yang pertama kali harus dicari adalah regulasi-regulasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Maka nanti di ujian juga akan sedikit saya singgung ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke evaluasi terhadap program kompensasi dan pemeliharaan SDM. Jadi tujuan dari evaluasi terhadap kompensasi dan pemeliharaan SDM sebenarnya ada 3 ya. Kalau saya mengelompokkan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana mengetahui efektivitas implementasi sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM. Seberapa efektif sih program tersebut sudah digelontorkan oleh perusahaan, sudah makan anggaran sekian miliar misalnya gitu ya, perusahaan udah mengeluarkan uang sekian miliar, kemudian efektif atau enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengetahui kelemahan dan kekurangan dari implementasi sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghimpun masukan dan harapan dari karyawan terkait sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM yang sudah diimplementasikan oleh perusahaan. Jadi beberapa tujuan dari sistem tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui plus minusnya dari program yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ini kena nggak dengan
tujuan dari tujuan awal dari perusahaan mengeluarkan program tersebut. Ya. Kemudian eh, kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya itu seperti apa? Apakah itu menjangkau kepada seluruh karyawan, gitu ya? Atau hanya kelompok karyawan tertentu yang merasakan dampaknya atau seperti apa? Kemudian tujuan lain dari evaluasi juga untuk menghimpun masukan dan harapan dari karyawan. Misalnya, oh sebaiknya eh, fasilitas di kantor ya cukup kantin aja misalnya gitu ya. Atau eh, karyawan minta biar fasilitas keagamaan di kantor diadakan. Karena kalau mau Jumatan misalnya masjidnya cukup jauh terjangkau dari kantor misalnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghimpun masukan dan harapan dari karyawan. Ini juga bagian dari bagaimana manajemen bisa berkomunikasi dengan karyawan mengenai keinginan-keinginan dan harapan dari karyawan tersebut. Nah, sebenarnya pengertian dari evaluasi sendiri adalah pengumpulan secara sistematif terhadap informasi deskriptif yang kemudian diberikan penilaian untuk membantu membuat keputusan yang efektif. Itu pengertian dari evaluasi sebenarnya. Nah, beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, evaluasi adalah pengumpulan informasi secara efektif. Jadi bagaimana kita ya sebagai orang SDM bisa mengumpulkan informasi-informasi di perusahaan atau informasi-informasi di karyawan secara efektif gitu ya, tepat sasaran. Kemudian informasinya sendiri yang mau kita dapatkan itu sifatnya adalah deskriptif, ya, menggambarkan sesuatu. Nah, kemudian bagaimana cara menghimpun? Oke. Nah, tujuan evaluasi tersebut harus bisa membantu dalam yang pertama menentukan apakah fungsi atau program tersebut bisa mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan program. Yang keempat, menentukan rasio biaya atau keuntungan dari program. Jadi biaya yang dikeluarkan sebanding nggak dengan produktivitas gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian mengidentifikasi pegawai yang paling merasakan atau tidak merasakan program tersebut. Yang keempat, membangun database untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi dalam melakukan evaluasi program kompensasi dan pemeliharaan SDM ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah menilai apakah perusahaan atau karyawan gitu ya, atau pemilik perusahaan atau serikat pekerja mungkin memahami atau tidak sebenarnya tujuan dari sebuah sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM itu apa sih ya? Kenapa sih perusahaan itu nyiptain konsep pemeliharaan SDM di kantor misalnya? Arahnya mau kemana sih? Nah, ini harus dipahami secara bersama-sama dulu. Jadi tujuannya kan banyak ya, sebenarnya tujuannya banyak. Mungkin perusahaan pengen karyawannya bisa lebih produktif. Atau perusahaan pengen karyawannya ini jadi tambah disiplin misalnya gitu ya. Atau perusahaan ini pengen bikin karyawannya ini sehat gitu ya. Bekerjanya tenang, kemudian nyaman gitu ya.
kemudian kondisi fisik dan mentalnya juga dia bisa tetap sehat gitu ya, atau pengen menciptakan suasana kerja yang harmonis. Nah, ini tujuan yang mana nih yang mau diambil gitu ya. Jadi harus lanjut lagi ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan dalam proses evaluasi kompensasi dan pembayaran SDM adalah eh, memahami dulu nih. Jadi menyamakan persepsi dulu. Jadi, tujuan dari perusahaan melaksanakan sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM itu apa gitu ya. Persepsinya harus disamakan dulu antara seluruh stakeholder yang terkait dengan perusahaan. Nah, baru kemudian ketika seluruh stakeholder yang terkait gitu ya, pekerja, kemudian pemilik perusahaan, manajemen gitu, sudah sepakat gitu ya, sudah paham tujuan dari diterapkannya kompensasi dan pemeliharaan SDM di perusahaan itu mau kemana arahnya, baru kemudian melangkah ke tahapan yang kedua ya. Tahapan yang kedua adalah mengetahui dan memahami simptom yang terjadi di lingkungan perusahaan. Simptom itu gejala ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang SDM gitu ya, atau manajemen gitu ya, atau atasan, atau rekan kerja sekalipun gitu ya, itu bisa memahami gejala-gejala yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jadi jangan sampai kalau yang namanya nanti misalnya kalian dunia kerja gitu ya, jangan sampai terjadi yang namanya cuek gitu ya, acuh tak acuh dengan apa yang terjadi di perusahaan. Jadi misalnya ada seorang karyawan yang dia misalnya stres berat ya. Dia stres berat, kerjaannya juga jadinya nggak produktif gitu ya misalnya. Kemudian selalu ditekan oleh atasan gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan jadi nggak optimal gitu. Kemudian merembet ke keluarganya di rumah misalnya gitu. Nah, itu kita selaku rekan kerja atau kita selaku atasan atau kita selaku bagian SDM gitu ya di perusahaan tersebut juga harus peka. Harus bisa membaca gejala-gejala yang terjadi. Maka kalau udah ada kasus seperti itu ya ada kemungkinan program pemilihan SDM di tempat kita itu nggak berjalan secara efektif gitu ya. Kan bisa aja kemudian orang tersebut ditawarin istirahat dulu di rumah, misalnya ditawarin cuti di luar tanggungan perusahaan dan sebagainya. Jadi harus memahami dulu nih simptom atau gejala yang terjadi di lingkungan perusahaan. Yang pertama misalnya bisa dilakukan melakukan analisis terhadap hasil penilaian kinerja. Yang namanya penilaian kinerja ini kan dilakukan evaluasinya setiap tahun misalnya ya, setiap 6 bulan sekali gitu ya, mungkin setiap bulan. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita lakukan analisis. Apakah dari bulan ke bulan atau dari semester ke semester yang lain dalam satu tahun yang sama atau dalam periode tahun yang berbeda terjadi peningkatan produktivitas misalnya. Apakah terjadi peningkatan produktivitas gitu ya? Apakah malah yang terjadi mungkin adalah penurunan hasil kinerja ya? Kemudian kendala-kendala apa yang bisa atau kendala-kendala apa yang dimungkinkan terjadi gitu ya. Sehingga menyebabkan penilaian kinerja itu sehingga menyebabkan kinerja yang dihasilkan itu menjadi lebih jelek dari periode yang sebelumnya misalnya gitu ya.
Jadi ada kendala apa sih gitu ya? Kendalanya misalnya ada di sistem, atau kendalanya ada di kompetensi orangnya mungkin, kendalanya mungkin ada di, eee, hubungan kerja yang nggak harmonis gitu ya. Nah ini, gejala-gejala seperti ini bisa ditangkap oleh, eee, kita sebagai orang SDM, atau kita sebagai atasan, atau kita sebagai, rekan kerja. Itu yang bisa dilakukan pertama. Kemudian yang bisa dilakukan kedua adalah melakukan analisis terhadap evaluasi hasil pengembangan SDM. Ya, jadi seorang karyawan gitu ya sudah di-training, sudah dikasih pelatihan-pelatihan, dikasih workshop gitu ya. Kemudian dilakukan evaluasi. Apakah sudah diberikan pelatihan, kemudian hasil kinerjanya atau produktivitasnya bisa meningkat, atau attitude-nya atau sikap mentalnya dia bisa berubah, ada nggak perubahan gitu ya terkait dengan attitude atau sikap mental karyawan yang bersangkutan. Ini bisa kita lakukan analisis. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap aksi dan reaksi dari implementasi sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM harusnya. Dari implementasi sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM. Jadi intinya adalah mengukur dan menilai persepsi pekerja terhadap implementasi sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM. Jadi menurut pekerja, program kompensasi yang sudah dijalankan oleh perusahaan ini seperti apa sih? Persepsinya pekerja seperti apa? Apakah puas dengan program yang diberikan, atau merasa kurang tepat gitu ya? Oke, tapi kurang tepat misalnya gitu ya, atau cukup baik dan seterusnya gitu ya. Persepsinya sangat banyak sekali. Nah, dalam kaitannya dengan analisis terhadap hasil penilaian kinerja juga bisa dilakukan analisis, misalnya apakah output pekerjaan yang dihasilkan sudah sesuai atau melebihi target atau kurang dari target yang diharapkan. Atau mungkin juga bisa dianalisis apakah prosedur kerja yang dilakukan sudah sesuai atau kurang dari yang diharapkan. Artinya dalam si karyawan tersebut melakukan pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, sudah sesuai job desk yang ditetapkan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya ini yang kedua, melakukan analisis terhadap hasil pengembangan kompetensi SDM. Jadi nanti kalau kalian belajar mengenai atau belajar di mata kuliah pengembangan SDM ya, kalau nggak salah, nggak tahu di semester ini atau semester depan ya, mata kuliah pengembangan SDM. Nanti mudah-mudahan kalian akan ketemu teorinya Kirkpatrick ya. Jadi ada seorang ahli namanya Donald Kirkpatrick gitu ya. Nah, dia membagi 4 tingkatan evaluasi pengembangan kompetensi SDM. Jadi ketika si karyawan di sebuah perusahaan misalnya sudah diberikan yang namanya pengembangan kompetensi gitu ya, sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerjanya gitu ya, sebagai bagian dari yang namanya pemeliharaan SDM di perusahaan itu. Maka menurut Donald Kirkpatrick ini ada 4 level evaluasi yang bisa diterapkan. Jadi yang pertama, evaluasi yang diterapkan ini mengukur yang namanya reaksi. Reaksi ini adalah level 1, level 2-nya adalah learning, level 3-nya adalah behavior, level 4-nya adalah result. Jadi
ketika seorang karyawan ini sudah diberikan pengembangan kompetensi, maka yang diukur adalah reaksinya. Bagaimana perasaannya gitu ya, senang atau kurang atau tidak puas gitu ya setelah diberikan workshop atau seminar misalnya bentuknya. Itu di level 1 atau reaksi. Yang kedua adalah learning. Learning evaluasi tingkat 2 ini mengukur seberapa jauh si karyawan tersebut bisa memahami materi yang diberikan, ya. Atau seberapa jauh kompetensi dari si orang tersebut bisa meningkat, gitu ya. Kompetensi secara keilmuannya ya, artinya pengetahuannya gitu ya. Misalnya ada seorang karyawan dia di-training bagaimana caranya menggunakan Microsoft Office misalnya. Ya, ikut workshop Microsoft Office misalnya gitu. Nah, maka di level pertama yang diukur adalah reaksinya. Apakah si karyawan tersebut senang diikutkan dengan program workshop mengenai Microsoft Office dan sebagainya. Level 2 diukur mengenai apakah kemampuan dari si orang tersebut kaitannya dengan penggunaan aplikasi Microsoft Office ini bisa bertambah, ya. Kemudian yang bertambah itu sisi sebelah mana? Artinya hanya dia paham atau dia hanya tahu gitu ya, atau dia sampai mau atau mampu melakukan. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah kaitannya dengan behavior. Behavior ini sikap ya. Jadi apakah ketika orang tersebut sudah diberikan training, sudah diberikan pengembangan kompetensi, apakah ada perubahan dalam sikap kerjanya gitu ya. Artinya kalau tadi misalnya dia diberikan pelatihan tentang Microsoft Office, maka mungkin pekerjaan-pekerjaannya dia ini bisa terbantu gitu ya. Bisa terbantu, bisa jadi lebih cepat gitu ya. Kinerjanya juga meningkat. Itu behavior. Kemudian di level yang keempat adalah mengukur mengenai result. Result ini dikaitkan dengan produktivitas ya. Apakah dengan si pekerja tersebut sudah diberikan pengembangan kompetensi, maka hasil kerjanya atau produktivitasnya itu bisa meningkat. Nah, kaitannya dengan sistem pemeliharaan SDM, maka bisa dikaitkan dengan evaluasi yang level 3 dan 4 ya. Jadi evaluasi yang terkait dengan perubahan perilaku atau behavior dan evaluasi yang terkait dengan result ya atau hasil kerja. Nah, ini bisa digunakan dalam kita melihat gejala-gejala yang terjadi di organisasi. Artinya apakah kemudian terdapat perubahan perilaku kerja gitu ya atau peningkatan hasil kerja setelah dilakukan pengembangan kompetensi SDM. Nah, selanjutnya melakukan analisis terhadap dampak pelaksanaan program pemeliharaan SDM bagi perusahaan. Jadi kurang lebih mengukur mengenai bagaimana tingkat produktivitas pekerja ya, apakah naik atau turun atau stagnan. Kemudian bagaimana dampak terhadap biaya pegawai perusahaan. Jadi kan tadi program pemeliharaan SDM atau program kompensasi kan sudah menghabiskan dana perusahaan sedemikian banyak gitu ya. Kemudian dampaknya bagi perusahaan itu seperti apa? Apakah perusahaannya jadi tambah terbebani dengan produktivitas yang tidak bertambah atau seperti apa? Nah, kemudian juga dampak terhadap citra perusahaan bagi pekerja atau masyarakat umum. Jadi dengan adanya program pemeliharaan SDM ini
persepsi dari pekerja itu seperti apa terhadap program tersebut. Kemudian persepsi dari masyarakat seperti apa. Sebagai contoh misalnya, kemarin sudah sempat kita bahas mengenai kalau yang namanya program kompensasi dan pemeliharaan SDM ini juga terkait dengan yang namanya proses penarikan ya atau rekrut ya, dengan rekrutmen. Intinya adalah kalau perusahaan ini mendesain sebuah sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM yang baik gitu ya, itu merupakan salah satu faktor yang menarik bagi calon karyawan untuk bekerja di perusahaan kita gitu ya. Oh, perusahaan kita ini punya fasilitas ABCD misalnya ya. Setiap karyawan dikasih laptop, dikasih handphone misalnya, dikasih jemputan karyawan misalnya gitu ya. Parkir juga dibayarin misalnya bisa reimburse dan sebagainya. Gajinya juga bersaing dengan perusahaan lain gitu ya. Maka ini menjadi salah satu faktor penarik bagi calon karyawan untuk bergabung di perusahaan kita. Gitu ya. Maka hal tersebut juga bisa diasumsikan berdampak pada citra perusahaan gitu ya. Dengan misalnya program kompensasi dan pemeliharaan SDM yang sudah kita laksanakan tersebut, maka berpengaruh kepada jumlah pelamar yang masuk di bagian rekrut misalnya gitu ya. Jumlah pelamar meningkatnya menjadi signifikan. Citra perusahaan di mata masyarakat menjadi baik misalnya. Nah, kurang lebih pengertiannya seperti itu. Kemudian melakukan analisis terhadap aksi dan reaksi dari implementasi sistem kompensasi dan pemeliharaan SDM ini maksudnya. Jadi yang pertama misalnya mengukur bagaimana tingkat kepuasan pekerja. Kemudian mengukur bagaimana tingkat komitmen pekerja terhadap organisasi dan pekerjaannya ya. Atau engagement pekerja terhadap perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana dengan tingkat turnover pekerja? Apakah naik atau turun misalnya? Angka turnover yang naik itu sebab PHK-nya apa? Apakah sebab PHK-nya adalah keinginan dari si pekerja gitu ya? Atau sebab PHK-nya karena dia sakit atau dia meninggal dunia misalnya? Atau sebab pekerjanya karena apa namanya? Keinginan dari perusahaan atau seperti apa gitu. Jadi mengukur tingkat turnover pekerja. Kemudian juga menganalisis tingkat kecelakaan kerja gitu ya di perusahaan. Bagaimana maksudnya apakah angka kecelakaan kerja di perusahaan dalam kurun waktu tertentu ini meningkat atau menurun gitu ya. Karena ini merupakan salah satu bagian dari bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam melakukan pemeliharaan SDM ya sebenarnya. Kemudian mengukur bagaimana respon dari lingkungan organisasi ya, di luar dari hubungan pekerja dan pemberi kerja. Jadi misalnya respon dari masyarakat, respon dari konsumen, respon dari keluarga pekerja itu sendiri, respon dari pemerintah atau regulator dan seterusnya. Nah, setelah hal-hal tersebut dilakukan gitu ya, jadi melakukan analisis terhadap aksi reaksi, melakukan analisis terhadap dampak bagi perusahaan, gitu ya. Kemudian
mengetahui dan memahami gejala-gejala yang terjadi, kemudian memahami tujuan dari diadakannya kompensasi dan pemeliharaan SDM gitu ya. Nah, setelah itu semua dilakukan, maka hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menyusun instrumen gitu ya. Dan indikator yang terkait dengan program kompensasi dan pemeliharaan SDM. Misalnya perusahaan ingin mengukur mengenai apakah program kompensasi dan pemeliharaan SDM ini berpengaruh nggak dengan peningkatan kepuasan kerja dan komitmen organisasi misalnya. Maka instrumen dan indikator yang terkait bisa saja kemudian si perusahaan ini pengen lihat nih. Yang pertama adalah aspek hubungan kerja. Yang kedua aspek tantangan kerja. Yang ketiga adalah aspek perlindungan kerja gitu ya. Jadi misalnya bisa saja kemudian perusahaan bisa melihat bagaimana sih harmonisasi interaksi antara atasan atau bawahan dan rekan kerja gitu ya. Kemudian bagaimana komunikasi yang tercipta dalam lingkungan kerja. Bagaimana keterbukaan atau transparansi itu bisa terjadi dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis. Kemudian misalnya bagaimana cara organisasi dalam melakukan penyelesaian tugas. Bagaimana cara organisasi dalam memberikan tanggung jawab, dalam membina disiplin misalnya. Bagaimana atasan dalam melakukan pengambilan keputusan, ya, dan seterusnya. Nah ini adalah turunan-turunan dari instrumen ya, instrumen dan indikator yang terkait dengan program kompensasi dan pemeliharaan SDM. Nah selanjutnya misalnya perusahaan pengen mengetahui nih persepsi pekerja terhadap gaya kepemimpinan dari yang ada di perusahaan tersebut misalnya ya. Persepsi pekerja terhadap atasannya misalnya gitu. Nah ini kan bagian dari pemeliharaan SDM sebenarnya. Jadi harus disusun instrumen dan indikator. Misalnya terkait dengan apakah antara atasan dan bawahan ini terjadi saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Apakah saling terjadi membangun komunikasi secara dua arah. Kemudian bagaimana atasan bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah pekerjaan atau masalah pribadi mungkin yang dimiliki oleh bawahannya. Gitu ya. Bagaimana kemudian persepsi bawahan terhadap kemampuan atasan dalam menilai hasil kerja. Apakah atasan bisa bersikap objektif atau lebih cenderung subjektif? Apakah kemudian atasan tersebut bisa mengatur rencana kerja gitu ya, mengatur pencapaian atau realisasi pekerjaan bawahannya. Kemudian apakah si atasan tersebut bisa mendukung dalam pengembangan kualitas SDM dari si bawahannya itu sendiri, ya, dan seterusnya. Nah ini beberapa contoh instrumen dan indikator yang terkait dengan gaya kepemimpinan ya, antara persepsi dari bawahan terhadap gaya kepemimpinan dari atasannya. Nah, contoh selanjutnya misalnya yang terkait dengan kesejahteraan gitu ya. Misalnya mau mengetahui persepsi pekerja terhadap program kesejahteraan di perusahaan gitu ya. Nah, maka instrumen dan indikator yang bisa diteliti adalah misalnya kaitannya dengan besaran upah, ya, kualitas tempat tinggal, kemudian kualitas sarana hiburan gitu ya,
kualitas transportasi, dan misalnya pemberian fasilitas kerja oleh perusahaan. Kemudian juga ada yang dikaitkan dengan motivasi ya, kaitannya dengan pengembangan diri si pekerja, bagaimana si pekerja tersebut bisa diterima oleh organisasi gitu ya, bisa diakui oleh perusahaan, dan misalnya hubungan kerja dengan pekerja yang lain. Nah, ini kaitannya dengan kesejahteraan. Kemudian juga ada tentang ketenangan kerja gitu ya, misalnya mengukur persepsi pekerja tentang kenyamanan kerja atau ketenangan kerja dia di perusahaan. Maka instrumen dan indikator yang bisa diteliti ya, dianalisis adalah yang pertama beban kerja. Gitu ya. Apakah beban kerja yang diberikan kepada karyawan tersebut selaras atau sesuai nggak dengan kuantitas dan kualitas kerja yang ditargetkan. Kemudian waktu kerja yang dihabiskan untuk menjalankan pekerjaan tersebut masih relevan nggak? Apakah waktu kerjanya itu kemudian cukup 8 jam kerja gitu ya? Atau mungkin ternyata dalam penyelesaian pekerjaannya dia itu banyak lembur gitu ya. Banyak lembur itu tidak berarti baik ya. Banyak lembur itu bisa diartikan pekerjaannya dia selama 8 jam itu menjadi nggak efektif. Entah karena beban kerjanya terlalu tinggi atau karena dia, si pekerja tersebut maksudnya, tidak bisa mengelola waktu secara efektif. Misalnya kebanyakan ngobrol atau kebanyakan mengerjakan sesuatu yang nggak penting gitu ya. Atau misalnya dukungan dari input pekerjaannya juga nggak sesuai. Nah, kemudian terkait dengan lingkungan kerja ya. Apakah lingkungan kerja tersebut bisa mendukung yang namanya ketenangan kerja. Jadi kaitannya dengan iklim kerja ya, kebersihan lingkungan kerja, kerja sama tim, ya, suasana kerja, dan mungkin juga tentang implementasi dari budaya organisasi ya, budaya organisasi dalam perusahaan tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh instrumen dan indikator yang bisa digunakan dalam bisa digunakan oleh kita untuk mengukur seberapa efektif sih program kompensasi dan pemeliharaan SDM di perusahaan. Nah, selanjutnya adalah metode yang digunakan. Jadi, setelah tadi melakukan analisis awal, kemudian kita susun instrumen dan indikatornya, nah kemudian metode yang digunakan seperti apa? Jadi metode yang digunakan ini ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif ya. Oh, ini kebalik nih kayaknya. Jadi yang pertama adalah indikator yang bersifat kualitatif sebenarnya ya. Jadi yang tidak bersifat satuan angka ya, tidak bisa diukur dalam angka. Metode yang digunakan bisa yang pertama melalui pengamatan langsung gitu ya. Jadi atasan mengamati bawahannya atau rekan kerja yang satu mengamati rekan kerja yang lain atau bagian HRD melakukan pengamatan terhadap beberapa unit kerja yang disinyalir berpotensi untuk terjadinya ketidakpuasan kerja lah misalnya gitu. Jadi yang pertama adalah pengamatan langsung. Kemudian yang kedua adalah melalui metode survei. Survei ini bisa dilakukan misalnya dalam bentuk survei kepuasan pekerja gitu ya, atau survei keterikatan pekerja. Jadi
mengukur persepsi dari si pekerja tersebut. Mengukur persepsi dari si pekerja tersebut terhadap program-program yang program pemeliharaan SDM yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Atau juga mengukur keterikatan pekerja, artinya mengukur seberapa engage sih, seberapa terikat sih pekerja sama perusahaan, seberapa loyal sih pekerja itu sama perusahaannya. Itu survei terhadap pekerja. Bisa juga survei dilakukan terhadap pelanggan ya. Jadi survei kepuasan pelanggan. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian metode selanjutnya adalah benchmark ya. Benchmark ini membandingkan antara apa yang dilakukan di perusahaan kita dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan lain. Jadi kita jangan menutup diri dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di luaran sana gitu ya. Jadi nggak apa-apa, terbuka aja gitu, bisa saling membandingkan. Nah, selanjutnya ada penilaian kinerja dan komunikasi. Baik komunikasi dengan serikat pekerja, komunikasi dengan atasan ya, komunikasi dengan pemerintah atau dinas ketenagakerjaan dan stakeholder lainnya yang terkait. Nah, itu metode kualitatif ya. Selanjutnya adalah metode kuantitatif. Ini kebalik ya. Misalnya ini adalah indikator kuantitatif ya. Jadi dalam mengukur indikator yang bersifat kuantitatif, yang pertama bisa dilihat misalnya rasio biaya pegawai. Rasio biaya pegawai termasuk di dalamnya ada misalnya gaji, ada tunjangan, ada uang makan transport, ada iuran-iuran, misalnya iuran dana pensiun, iuran BPJS gitu ya. Kemudian ada biaya-biaya yang terkait dengan fasilitas kerja, misalnya pengadaan laptop, pengadaan jemputan karyawan gitu ya, pengadaan kantin, pengadaan sarana ibadah dan sebagainya. Ini rasio biayanya seperti apa? Apakah naik atau turun gitu ya. Kemudian persentase terhadap biaya produksi itu seperti apa persentasenya? Nah, selanjutnya adalah rasio produktivitas ya. Apakah produktivitas tersebut bisa meningkat dengan adanya program pemeliharaan SDM? Rasionya dibandingkan dari periode yang satu dengan periode yang lain. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan atau malah stagnan? Nah, yang ketiga adalah misalnya peningkatan jumlah pelamar. Nah, tadi yang saya katakan bahwa yang namanya pemeliharaan SDM ini terkait dengan proses rekrutmen ya. Apakah terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah pelamar di perusahaan kita gitu ya? Kalau ada peningkatan signifikan maka bisa diasumsikan bahwa sistem pemeliharaan SDM atau sistem kompensasi yang diterapkan ya memiliki korelasi positif gitu ya. Jadi berpengaruh pada citra perusahaan, gitu. Citra perusahaannya juga semakin meningkat gitu ya. Jadi banyak calon-calon karyawan yang pengen bergabung di perusahaan kita. Nah, selanjutnya adalah misalnya rasio turnover pegawai gitu ya. Walaupun yang namanya turnover ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari ya sebenarnya. Tapi paling enggak rasio turnover pegawai ini bisa ditekan seminimal mungkin gitu ya. Artinya bisa diturunkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah jumlah PHK secara sukarela. PHK sukarela artinya putus hubungan kerja yang benar-benar memang keinginan murni dari si pekerja. Itu seperti apa. Kemudian persentase PHK sukarela dibanding dengan total PHK secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, kira-kira evaluasi yang bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut ya. Jadi setelah dilakukan evaluasi maka
tindak lanjutnya apa? Artinya hasil evaluasi tersebut kan akan digunakan untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan. Nah, kemudian tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya yang pertama bisa berupa perbaikan misalnya, evaluasi atau perbaikan terhadap penerapan dari sistem kompensasi dan pemulihan SDM yang selama ini sudah dilakukan gitu ya. Bentuknya misalnya penyempurnaan atau penambahan atau bahkan juga bisa pengurangan gitu ya. Jadi mungkin untuk penyediaan fasilitas kerja berupa sarana ibadah di kantor mungkin nggak terlalu dibutuhkan gitu ya. Karena sarana ibadah yang terdekat juga jaraknya nggak terlalu jauh misalnya gitu. Nah, maka kemudian bisa aja setelah dilakukan evaluasi itu kemudian ya udah nggak usah bangun musola lah di situ gitu ya. Toh sebelahnya juga ada masjid gede misalnya. Jadi tindak lanjutnya itu berupa ya perbaikan atau penambahan atau mungkin pengurangan dari metode-metode pemilihan SDM yang dilakukan. Misalnya setelah dilakukan evaluasi ternyata kemampuan perusahaan ini menjadi sangat terbebani gitu ya. Maka ya mau nggak mau mungkin fasilitas-fasilitas kerjanya bisa dikurangi dan seterusnya. Ya mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin? Ada pengumuman dari kampus? Belum? Belum ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada ya. Berarti nanti ujiannya nunggu informasi lanjutan aja ya. Seperti apa modelnya. Pak, saya mau nanya. Ya. Pak, saya mau nanya kalau untuk UTS tuh online apa dari kampus, Pak? Untuk mengenai soal. Kayaknya online deh. Tapi belum tahu juga sih, nanti nunggu dari kampus aja kali ya. Katanya sih, kata salah satu dosen katanya sih kayak sih tanggal 13, Pak, insya Allahnya. 13, itu apa? UTS? Tanggal 13. Ya. Kayaknya sih tanggal 13. Belum pasti tuh, Pak, kayaknya. Ya udah nanti ditunggu aja kali ya. Iya, Pak. Kalau ada informasi nanti saya dikabarin.